Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kecerdasan itu ada yang bernama kecerdasan robbani, ada yang bernama kecerdasan syaitani. Kecerdasan robbani itu akan menuntun seseorang pada pandangan yang objektif, jujur, transparan, dan tanggung jawab. Yaitu dia akan menyampaikan, dia akan mendapatkan dan mengajak pada diri dan orang lain pada petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan sunnatullah. Dia akan berbicara sesuai kenyataan yang dia dapat dari kajian, penelitian, dan perhatiannya. Istidlal, ya, melalui istidlal kajian-kajian dengan tuntunan iman, dengan tuntunan keyakinan. Kecerdasan robbani itu tidak akan cacat, terselip adanya rasa benci, rasa keinginan untuk dipuji, rasa ingin dikagumi. Kecerdasan robbani itu akan bisa menampilkan seseorang menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa orang lain, akan mendapatkan pencerahan dan akan mendapatkan fakta dan bukti nyata apa yang disampaikan. Inilah yang diperlukan orang-orang yang tampil di negara kita ini, sehingga negara kita ini bisa menjadi adem, damai, dan semangat untuk membangun negara Republik yang kita cintai ini. Adapun kecerdasan syaitani itu mereka-mereka yang hanya bicara berdasarkan teori yang dipahami, yang baru saja dibaca kemudian ditampilkan untuk menarik kekaguman orang, untuk diyakini kebenarannya, padahal sesuatu yang hanya teori yang tidak sesuai kenyataan. Kecerdasan robbani akan menjadi, kecerdasan setan akan menjadikan pemiliknya itu pandai sekali menyusun kata bahasa yang tidak sesuai dengan hati nurani dan jauh dari kenyataan. Bahasanya kian dan sangat membuai, tapi itu sebetulnya di sana ada tipuan-tipuan yang lembut untuk menggiring para pendengar supaya mengikuti apa yang dia mau, menggiring pada pembohongan publik, menggiring pada kepercayaan berita-berita hoak, menggiring pada kedangkalan pikiran-pikiran, sehingga para pendengar ini akan terpaku pada kepercayaan teori dan menutup mata akan kenyataan. Ini zaman yang sekarang ini banyak sekali orang yang tertutup hatinya karena selipan-selipan kebencian, keiri-dengkian, dan kesombongan atau penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan itu hanya sebatas teori. Apa yang disampaikan itu ada muatan seolah-olah cerdas, tapi sesungguhnya kecerdasan yang terbatas hanya permainan kata, sehingga banyak orang-orang bodoh itu silau dan terkagum-kagum sehingga menjulukinya bahwa dia adalah seorang jenius, seorang cerdas, seorang mencerahkan, padahal dialah ini orang-orang yang sesungguhnya membuat bodoh, membuat dangkal,
dirinya dan membuat dangkal orang lain. Ini zaman lagi musim ini. Siapa yang pinter bicara, maka dia dikatakan orang jenius, orang pinter. Itu. Iya, apalagi dia orang-orang yang bergelar. Disinilah ya kita harus paham betul bahwa sesungguhnya orang cerdas itu akan bicara sesuai kenyataan yang ada, sesuai fakta, sesuai dengan fungsi ilmu itu sendiri apa? Idrakul syai', yaitu mengetahui, memahami segala sesuatu ya, apa saja dengan bil yakin, yaitu dengan keyakinan, dengan hakikat dan kenyataan yang ada, tidak berseberangan dengan kenyataan. Jadi teori itu dengan kenyataan yang ada, bukan sebatas teori saja ya, pandai. Nah, kemudian melihat fakta nyata yang langsung itu. Nah ini ya, kalau ada di antara kaum-kaum atau individu yang meskipun punya gelar, tapi bicaranya itu tidak sesuai fakta, meskipun itu kata-katanya itu seindah apapun ya, kalau tidak sesuai kenyataan, apalagi terselip kebencian, itulah kecerdasan syaitani yang harus dihindari. Dan pada zaman sekarang inilah ya, perlunya juga kita harus hati-hati, yaitu tidak mudahnya kita terbuai oleh gelar, terbuai oleh baju lahir ya, yang hanya mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat dan sebagainya, tetapi sesungguhnya hanya untuk mementingkan hawa nafsunya kelompok atau hawa nafsunya diri sendiri saja. Demikian tazkirah yang singkat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.